Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pada video ini kita akan sama-sama mempelajari tentang 3 cara jitu menangani anak broken home. Ibu bapak yang saya hormati, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu anak broken home. Secara bahasa, broken home, broken artinya bermasalah atau retak atau tidak harmonis. Home artinya rumah dalam arti keluarga. Maka broken home artinya rumah yang bermasalah atau keluarga yang bermasalah atau keluarga yang tidak harmonis. Maka pengertian anak broken home adalah anak yang mengalami kekecewaan berat atau trauma karena konflik keluarga di rumah. Jadi ibu bapak, anak yang broken home itu anak yang trauma. Namun traumanya itu bukan karena kecelakaan, bukan karena dibullying, bukan karena bencana, bukan karena kegagalan. Tapi trauma yang mereka alami adalah karena konflik keluarga, karena pertengkaran, karena ketidakharmonisan keluarga di rumah. Maka diambillah sebuah pengertian bahwa anak broken home itu adalah anak yang mengalami kekecewaan berat atau trauma karena konflik keluarga di rumah. Demikian pengertian tentang anak broken home. Saya yakin ibu bapak semua sama-sama memahami hal ini. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana isi jiwa anak broken home. Kita lihat pada layar, di sini ada 3 gambaran tentang isi jiwa anak broken home. Yang pertama, bahwa anak broken home itu jiwanya seperti setengah nyawa, sehingga anak nampak tidak semangat dalam hidup. Misalnya, anak tidak tertarik pada nilai prestasi. Anak tidak memiliki cita-cita. Anak tidak tahu arti kehidupan. Anak cenderung merusak diri sendiri. Anak cenderung menjerumuskan diri pada situasi berbahaya, seperti berkelahi, merusak, menjahili, menyakiti orang lain, dan situasi berbahaya lainnya. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, bahwa anak broken home itu jiwanya seperti diasupi makanan beracun, sehingga akan nampak banyak luka dalam hati. Misalnya, anak mudah tersinggung, anak mudah amarah, anak mudah putus asa, dan emosi labil lainnya. Itu gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, bahwa anak broken home itu jiwanya seperti kehausan, sehingga akan nampak haus atau kurang perhatian, haus perhatian. Misalnya, anak membuat sensasi, anak berbuat onar, anak kebut-kebutan di jalan, dengan tujuan agar terjadi keramaian atau kehebohan atau memancing amarah orang lain. Itu gambaran yang ketiga. Jadi ibu bapak yang saya hormati, bila kita ingin mengetahui bagaimana sih isi jiwa atau kondisi psikis atau isi hati, isi perasaan anak broken home, maka paling tidak ada 3 gambaran seperti yang disebut tadi. Ibu bapak yang saya hormati, sekarang kita akan bahas apa penyebab anak mengalami broken home. Kita simak pada layar. Di sini ada 3 penyebab. Yang pertama, anak kurang perhatian dari keluarga. Yang kedua, anak sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tua. Dan yang ketiga, anak sering diperlakukan sinis oleh keluarga. Kita bahas satu persatu. Penyebab yang pertama, anak kurang perhatian dari keluarga. Beberapa contoh bentuk
kurang perhatian dari keluarga kepada seorang anak, kita lihat pada layar. Yang pertama, anak sering bermain sendiri atau sering dibiarkan melakukan kegiatan apapun sendiri. Main HP sendiri, nonton TV sendiri, dan main-main yang lainnya sendirian. Contoh yang kedua, anak jarang mendapatkan tatapan mata. Contoh yang ketiga, anak jarang diajak berbincang. Atau kalau anak bercerita, orang tuanya jarang mendengarkan cerita anak. Contoh yang keempat, anak jarang mendapatkan sentuhan kasih sayang seperti diusap, dipeluk, dicium, dan sebagainya. Contoh yang kelima, anak jarang mendengarkan pujian atau motivasi dari kedua orang tua. Kalau anak mau belajar, jarang dipuji. Kalau anak dapat nilai yang bagus atau dapat prestasi, jarang dipuji. Kalau anak sedang berjuang, jarang dikasih motivasi. Kalau anak mendapatkan nilai jelek atau mendapatkan kegagalan, jarang dimotivasi oleh kedua orang tuanya. Itulah 5 contoh anak kurang perhatian dari keluarga. Ibu bapak yang saya hormati, apa sih dampak negatif bila anak kurang perhatian dari keluarga? Kita simak tulisan yang berwarna kuning pada layar. Di sini dikatakan bahwa pemberian perhatian bagi anak bagaikan memberikan makanan bergizi. Bila anak kurang diberikan perhatian, maka sama saja kehilangan separuh nyawa atau gairah dalam hidup. Inilah yang disebut dengan kondisi broken home. Saya yakin ibu bapak sama-sama memahami hal ini. Kita lanjut pada penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua, anak sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tua. Kita lihat pada layar, ada gambar ilustrasi di mana seorang anak menampakkan ekspresi tertutup atau ekspresi kecewa, atau ekspresi sedih, ekspresi murung, ekspresi cemas, ekspresi tidak nyaman yang disebabkan oleh pertengkaran kedua orang tua. Di belakang anak ada kedua orang tua yang sedang berjauhan, dalam arti sedang bertengkar, sedang konflik, sedang berdebat, sedang saling melempar kata-kata sinis, saling menampakkan ekspresi-ekspresi sinis. Dan ini membuat seorang anak menjadi bersedih, cemas, atau kecewa. Lalu apa dampak negatif pertengkaran kedua orang tua terhadap jiwa anak? Kita lihat pada tulisan yang warna kuning. Bila di dalam keluarga penuh dengan pertengkaran, maka sama saja memberikan suasana gerah atau tidak nyaman kepada anak. Inilah yang disebut dengan kondisi broken home. Makanya mungkin ibu bapak pernah mendengar ada anak yang lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumahnya. Ada anak yang lebih sering nginep di rumah temannya daripada di rumahnya sendiri. Ada anak yang lebih memilih berlama-lama di tempat tongkrongannya daripada di rumahnya sendiri. Bahkan ada anak yang nekat kabur dari rumah. Mereka lebih memilih tinggal di jalanan, tidur di jalanan. Bahkan mereka bergabung dengan komunitas anak jalanan dan akhirnya menjadi anak jalanan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak nyaman di rumah, makanya keluar rumah, kabur. Karena mereka tidak nyaman dengan situasi broken home di rumah. Tidak nyaman dengan situasi pertengkaran, konflik di rumah. Itu penyebab yang kedua, bahwa anak sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Selanjutnya, penyebab yang ketiga adalah anak sering diperlakukan sinis oleh keluarganya. Kita lihat pada layar, di sini ada 3 contoh anak sering diperlakukan sinis. Contoh yang pertama, anak sering didebat sinis oleh orang tua. Debat sinis itu gimana? Debat sinis itu adalah adu mulut yang menampakkan ekspresi-ekspresi wajah sinis, pandangan mata sinis, dan bahasa-bahasa yang sinis. Maka itu yang disebut dengan perdebatan sinis. Contoh yang kedua, anak sering dinasehati dengan
perkataan kasar dan merendahkan. Contoh yang ketiga, anak selalu berlebihan dihukum secara kasar. Misalnya dipukul, ditendang, dan lain sebagainya. Lalu apa dampak negatif bila anak sering diperlakukan sinis oleh keluarganya? Kita lihat pada tulisan yang berwarna kuning. Di sini dikatakan bahwa memberikan perlakuan sinis kepada anak itu sama saja seperti memberikan makanan yang beracun, maka akan terasa sangat menyakitkan untuk anak. Inilah yang disebut dengan kondisi broken home. Untuk poin yang ketiga ini, saya kira tidak perlu dijelaskan secara detail karena saya yakin ibu bapak sama-sama sudah memahaminya. Ibu bapak yang saya hormati, demikian 3 penyebab mengapa seorang anak mengalami trauma broken home. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya kita akan bahas 2 kategori broken home. Kita lihat pada layar, di sini ada tabel tentang 2 kategori broken home. Pada tabel ini ada 9 gejala perilaku broken home. Silahkan dilihat dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama, anak tidak semangat untuk belajar atau pergi ke sekolah. Yang kedua, anak acuh tak acuh pada tugas atau pada prestasi atau pada nilai ranking atau pada cita-cita. Yang ketiga, anak suka memamerkan cerita pribadi atau barang pribadi. Yang keempat, anak memiliki pola hidup yang tidak teratur, seperti mandi, makan, tidur, belajar, bermain, dan yang lainnya. Yang kelima, anak suka merusak benda milik sendiri atau milik orang lain. Yang keenam, anak suka jahil atau menyakiti orang lain atau berkelahi. Yang ketujuh, anak mudah tersinggung atau mudah marah atau mudah putus asa. Yang kedelapan, anak memiliki sifat keras kepala atau sulit diatur. Yang kesembilan, anak suka mencelakakan diri seperti mengkonsumsi makanan atau minuman berbahaya. Ibu bapak yang saya hormati, bila yang muncul antara nomor 1 sampai nomor 4, maka itu termasuk kategori broken home ringan. Atau yang munculnya salah satunya saja, nomor 1-nya saja, atau nomor 2-nya saja, nomor 3 saja, nomor 4 saja. Salah satunya lah, itu juga termasuk broken home ringan. Namun, jika yang muncul pada diri anak kita adalah poin nomor 5 sampai nomor 9, maka itu termasuk kategori broken home berat. Atau hanya disertai nomor 5 saja, atau hanya disertai nomor 6 saja, nomor 7 saja, nomor 8 saja, nomor 9 saja. Itu juga sama termasuk kategori broken home berat. Pokoknya kalau antara nomor 1 sampai nomor 4 itu kategori broken home ringan. Kalau antara nomor 5 sampai nomor 9 ikutan muncul, maka broken home-nya kategori broken home berat. Ibu bapak yang saya hormati, demikian cara mengamati, cara mengetahui apakah anak yang di depan kita itu broken home-nya kategori ringan atau kategori berat. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya kita akan membahas 3 cara jitu menangani anak broken home. Cara yang pertama yaitu memberikan perhatian maksimal kepada anak. Maksudnya orang tua memberikan perhatian maksimal kepada anak. Kita lihat pada layar, ada beberapa contoh pemberian perhatian maksimal kepada anak. Misalnya yang pertama, orang tua memberikan tatapan mata yang lebih lama kepada anak. Yang kedua, orang tua mendengarkan dan menjawab pembicaraan dari anak. Yang ketiga, orang tua memberikan pujian dan motivasi kepada anak. Yang keempat, orang tua memberikan sentuhan fisik seperti memeluk anak, mengusap kepala anak, mengusap punggung anak, mencium anak, dan lain sebagainya. Yang kelima, orang tua memberikan hadiah-hadiah atau penghargaan. Yang keenam, orang tua ikut terlibat bermain bersama anak. Itu 6 contoh pemberian perhatian maksimal kepada anak. Ibu bapak yang saya hormati, ini adalah contoh pemberian tatapan mata atau kontak mata kepada anak.
Tentunya tatapan mata yang kita berikan adalah tatapan mata yang penuh kelembutan, tatapan mata kasih sayang, bukan tatapan mata yang bersifat sinisme atau kebencian. Anak broken home, bila kita berikan perhatian melalui tatapan mata, maka mereka akan merasa sangat diperhatikan, dihargai, disayangi. Maka trauma broken home-nya akan semakin berkurang. Silahkan diterapkan. Selanjutnya, mendengarkan obrolan anak. Maksudnya adalah ketika anak kita mau bercerita ataupun curhat, maka kita dengarkan sampai anak kita puas menceritakannya. Posisi yang tepat ketika mendengarkan anak adalah posisi yang dekat. Jangan posisi yang berjarak jauh. Dengan mendengarkan obrolan anak, curhatan anak, maka akan berdampak baik pada anak. Anak akan merasa terperhatikan, akan merasa diakui, akan merasa lebih merasakan kasih sayang. Maka buat anak broken home, bila diperlakukan secara responsif, obrolannya kita dengarkan, curhatannya kita dengarkan, maka trauma broken home-nya akan terus berkurang. Oleh karena itu, ibu, bapak di rumah ataupun di sekolah, bila ada anak yang bercerita, apalagi anak tersebut adalah anak broken home, maka kita dengarkan ceritanya. Itu sangat baik pada perkembangan kondisi psikologis mereka. Selanjutnya, orang tua sering memberikan pujian dan motivasi kepada anak. Misalnya ketika anak mendapatkan prestasi, kita berikan pujian. Ketika anak bersedia melaksanakan tugas atau perintah dari kita atau dari guru, kita berikan pujian. Ketika anak mengalami tantangan ataupun kegagalan di dalam tugasnya, kita berikan motivasi, dukungan. Kalau tadi pujian, tapi kalau dalam situasi tantangan atau kegagalan, maka yang kita berikan adalah motivasi. Ketika anak sering diberikan pujian dan dukungan, maka jiwanya akan semakin positif dan trauma broken home-nya akan semakin berkurang. Silahkan diterapkan. Selanjutnya, orang tua memberikan sentuhan pada anak. Misalnya kita peluk, kita rangkul anak, kita mengusap kepala anak, kita memberikan ciuman kepada anak, kita memberikan jabatan tangan kepada anak, memegang tangan anak, menggandeng anak ketika berjalan kaki. Maka sentuhan fisik seperti itu akan memberikan kehangatan dalam diri anak dan akan mengurangi trauma broken home anak yang broken home. Ibu bapak, sebagaimana tadi dijelaskan di awal, bahwa anak yang broken home itu kondisi jiwanya seperti orang yang kehausan, seperti orang yang setengah nyawa. Maka dengan cara memberikan sentuhan fisik, dipeluk, disayang, diusap, sama saja memberikan nyawa tambahan, sama saja memberikan air bergelas-gelas banyaknya. Pada akhirnya mereka tidak haus lagi. Pada akhirnya mereka semakin bertambah nyawa, semakin bergairah, semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan. Maka dengan cara sentuhan fisik, trauma broken home-nya akan semakin diperbaiki. Silakan diterapkan. Selanjutnya, orang tua memberikan hadiah-hadiah atau penghargaan. Ini juga sama dapat mengurangi trauma broken home. Kalau ibu guru di sekolah mungkin memberikan penghargaan dalam bentuk nilai yang baik dari sisi keunggulannya. Misalnya anak kurang bagus dalam mata pelajaran, tapi olahraganya bagus, kita berikan nilai. Tapi attitude-nya bagus, etikanya bagus, kita berikan penghargaan atau hadiah. Selanjutnya, orang tua ikut terlibat bermain bersama anak. Misalnya kalau anak bermain bola, maka ayah ikut bermain. Misalnya ketika anak bermain puzzle, ayah atau bunda ikut bermain. Kalau anak perempuan bermain boneka, maka bunda ikut bermain. Atau pada kegiatan yang lainnya, kita para orang tua bisa ikut terlibat. Ketika kita ikut terlibat bermain, berkegiatan bersama anak, maka hal tersebut dapat memberikan perhatian, dukungan dan motivasi. Dan untuk anak yang broken home, maka trauma broken home-nya akan semakin berkurang. Silahkan diterapkan. Ibu bapak yang saya hormati, demikian solusi yang pertama, yaitu kita para orang tua memberikan perhatian maksimal kepada anak. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu menciptakan kehangatan di antara keluarga. Maksudnya kehangatan
antara ayah dan bunda, antara ayah dan anak, antara bunda dan anak, antara kakak kandung dan adik kandung, dan dengan semua keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan di dalam menciptakan kehangatan di antara keluarga. Kita lihat pada layar misalnya, yang pertama mengadakan acara makan bersama, yang kedua mengadakan acara liburan bersama. Kita lihat pada gambar, di sini ada gambar ilustrasi keluarga sedang kegiatan makan bersama. Tentunya tanpa ada pertengkaran. Gambar yang kedua, kegiatan liburan bersama, itu juga sama, tanpa ada pertengkaran. Jadi begini catatannya, ayah bunda. Jadi yang dimaksud kegiatan kebersamaan di sini adalah kegiatan yang sifatnya hangat dan tanpa ada pertengkaran. Pokoknya jenis kegiatan apapun yang sifatnya kebersamaan, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, pastikan dua catatan ini berlaku. Harus membawa suasana hangat dan tidak boleh ada pertengkaran. Ini kan acaranya lagi menterapi anak broken home. Sementara anak broken home itu lebih butuh kehangatan, keharmonisan, dan kebersamaan. Dan anak broken home sangat tidak membutuhkan pertengkaran. Oleh karena itu, segala kegiatan apapun yang sifatnya kebersamaan, maka pastikan suasana yang terbangun adalah suasana hangat. Ibu bapak yang saya hormati, jika anak kita dipertontonkan, diperlihatkan, atau dilibatkan pada kegiatan kebersamaan yang hangat dan harmonis, maka itu sangat mengobati trauma broken home-nya. Silakan diterapkan. Ibu bapak yang saya hormati, demikian solusi yang kedua, yaitu menciptakan kehangatan di antara keluarga. Kemudian solusi yang ketiga adalah orang tua jangan memberikan perlakuan sinis kepada anak. Kita lihat ada beberapa contoh, misalnya yang pertama, orang tua tidak berdebat dengan anak. Yang kedua, orang tua tidak melakukan kekerasan kepada anak. Kemudian contoh yang ketiga, kakak kandung jangan membullying anak broken home, berarti adiknya. Contoh yang keempat, orang tua jangan saling bertengkar di depan anak. Kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, orang tua jangan terlibat debat sinis dengan anak. Debat di sini adalah debat yang menampilkan ekspresi sinis atau bahasa-bahasa sinis. Ibu bapak yang saya hormati, ketika terjadi perdebatan sinis antara kita dengan anak broken home, maka ini justru akan semakin memperburuk trauma broken home anak. Kita tahu bahwa anak broken home itu isi jiwanya berisi racun-racun yang menyakitkan hati mereka. Kalau sekarang kita berikan mereka perdebatan-perdebatan sinis, maka kondisi sakit hati mereka akan semakin bertambah sakit. Karena yang namanya debat sinis itu sangat menyinggung dan menyakitkan. Maka kita hindarkan berdebat sinis dengan anak broken home. Bukan hanya oleh orang tua, tapi para guru di sekolah, ketika menangani anak broken home, kita hindari perdebatan sinis dengan anak broken home tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah orang tua jangan memberikan perlakuan kasar kepada anak. Ini sama efeknya seperti yang barusan dibahas. Pemberian perlakuan kasar kepada anak broken home itu sama saja memberikan atau menambah rasa sakit di dalam jiwa mereka. Maka kita hindarkan anak-anak broken home dari perlakuan kekerasan. Kemudian contoh yang lain adalah kakak kandung jangan membullying anak broken home atau adiknya. Karena perlakuan bullying tersebut juga sama akan semakin menambah rasa sakit hati atau luka-luka hati dalam jiwa anak broken home. Kemudian contoh yang selanjutnya, orang tua jangan bertengkar di depan anak. Ini juga sama dampak negatifnya. Pertengkaran yang dipertontonkan di depan anak hanya akan memperburuk kondisi trauma broken home anak. Ibu bapak yang saya hormati, demikianlah 3 cara jitu menangani anak broken home.
Ibu bapak yang saya hormati, beberapa pembahasan detail atau permasalahan yang lain tentang kasus anak broken home yang tidak sempat dibahas pada materi ini, insya Allah akan disampaikan pada video tanya jawab seputar broken home. Oleh karena itu, ibu bapak jangan lupa untuk menyimak juga video tanya jawab tentang broken home pada video lain di channel ini. Ibu bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.